Di gambar jaringan saya juga bawa contohnya. Kalau contoh aja sih ada ya, ini blok parafin namanya. Jadi jaringan tubuh yang sudah dipotong dan melalui proses bentuknya seperti ini. Nanti dipotong, di slide, diwarnai, baru diamati di bawah mikroskop. Nah, yang pertama itu ada patologi anatomi. Jadi ada dua, bila itu ada patologi anatomi dan patologi klinik. Nah, patologi klinik itu ya intinya kayak klinik, hematologi, urinasi, urinalita dan lain-lain, pokoknya yang berasal dari cairan tubuh gitu. Nah, patologi anatomi itu berasal dari jaringan. Nah, jadi dia memeriksa tentang kebanyakan dari jaringan tubuh dan sel-sel tubuh. Dia biasanya untuk memeriksa dari diagnosa sel kanker, sel tumor, seperti itu. Bisa juga ada yang namanya progen section dalam operasi, itu section depan. Nah, sitohistoteknologi. Nah, sitohisto itu ada juga kan? Ada sito, ada histologi, ada histologi. Nah, sitologi itu mempelajari tentang sel atau dia dari jaringan tubuh tapi dia diambil cairannya. Kalau histologi itu berupa jaringannya, ya dilihat juga sih selnya nanti, tapi dari potongan jaringan. Jadi sitohisto itu ilmunya mempelajari tentang sel dan jaringan tubuh. Nah, yang pertama sitologi. Nah, sitologi ini dia memperoleh sampelnya dari jaringan tapi diambil cairan tubuhnya, kayak gitu. Nah, ada dua proses cara mendapatkan sampel sitologi, ada yang eksfoliatif, ada yang pakai FNAB atau FNAC sama aja. Nah, eksfoliatif ini bisa dengan kulit pisah, kayak pap smear, bisa juga urin, bisa sputum, apa lagi ya, banyak. Nah, bisa juga dari FNAB. FNAB itu fine needle aspiration biopsi. Jadi misalkan nih di kelenjar getah beningnya ada benjolan, terus dimasukkan jarum, lalu jarum aspirasi ditusukkan beberapa kali, nanti akan keluar cairannya, diambil cairan tersebut ditaruh di preparat, lalu difiksasi dan diwarnai, lalu dilihat selnya ganas atau tidak. Kalau tidak ganas biasanya dikasih obat saja kemungkinan. Nah, kalau misalkan mengarah ke keganasan biasanya akan dilakukan operasi atau pengangkatan dari jaringan tumor atau kanker tersebut. Nah, jadi ada dua, ada yang eksfoliatif, ada yang FNAB atau FNAC ya, sebenarnya fine needle aspiration. Nah, eksfoliatif itu ada sel total seperti pap smear, bisa juga dari respiratori seperti sputum, bronkus dan lain-lainnya, bisa juga dari gastrointestinal, dari urin, efusi, dari cairan otak, vitreous, sama atau jaringan apa, cairan sendi dan lain-lainnya. Pokoknya cairan tubuh seperti itu. Jadi sitologi itu cairan ya, tapi cairan yang sudah ada di tubuh. Nah, kalau fine needle ini dia mengambil dari cairan dari jaringan. Jadi ada dua cara pengambilan sampel di sitologi. Lalu di sitologi itu ada fiksasi. Pertama ada fiksasi. Fiksasi ini tuh ada fiksasi dasar,
Sesi coating, fiksasi kering sama fiksasi khusus. Ini ada Nah, yang pertama fiksasi basah. Fiksasi basah itu dia bisa pakai alkohol, metanol, atau formaldehid. Jadi berupa cairan. Misalnya kebanyakan bisa pakai alkohol atau formaldehid dan sebagainya. Pokoknya dia berupa cairan atau basah. Yang kedua ada fiksasi coating. Coating ini dia dengan menyemprotkan. Jadi ya alkohol juga, campuran alkohol dan Nah, dia disemprotkan, jadi kayak menyemprotkan kilox gitu dalam jarak 25 sampai 30. Disemprot aerosol sekitar 25 sampai 30 cm. Jadi 25 cm itu sejauh ini ya. Jadi preparatnya di sini terus disemprot dari jauh gitu. Jadi dia semi basah tapi juga nggak basah banget. Yang ketiga itu kering. Kering ini bisa kering udara atau bisa juga dengan pemanasan pada hot plate maksimum 50 derajat Celcius. Nah, lalu yang keempat ada fiksasi khusus, yaitu fiksasi carnoy dan fiksasi cair. Nah, fiksasi carnoy ini biasanya untuk sel-sel yang hemoragik. Nah, untuk yang hemoragik, atau dia mempunyai banyak sel darah merah. Jadi dengan fiksasi carnoy ini sendiri dia akan melisiskan eritrosit. Jadi eritrositnya hilang, yang muncul nanti sel-sel yang lainnya supaya lebih jelas. Nah, kalau fiksasi cair FAA ini dia biasanya untuk parasit, onkologi dan sebagainya. Supaya ada ketentuannya sendiri. Tujuan dari fiksasi ini tuh supaya sel-sel yang sudah terbentuk di preparat itu tidak mengkerut, tidak rusak seperti itu. Jadi sebagaimana mestinya, jadi kita amati di mikroskop itu dalam keadaan utuh seperti itu, jadi tidak rusak. Jadi memang kita fiksasi terlebih dahulu. Nah, processing sampelnya yang pertama itu menerima sampel. Kita menerima sampel sitologi dan berbentuk cairan ya. Nah, bentuk cairan biasanya sudah dibentuk nih di sini. Nah, setelah itu kita siapkan dan sini difiksasi juga ya. Jadi prepare ini juga termasuk fiksasi. Misalkan sampel yang diterima berbentuk urin. Nah, urin itu biasanya disentrifuge dulu, dibuang sepotatannya, diambil sedimennya, baru difiksasi. Nah, dibereskan di preparat, atau di slide. Baru setelah difiksasi, baru kita warnaan. Setelah diwarnai, baru dimonting. Setelah dimonting, baru diamati di bawah mikroskop. Gitu. Jadi untuk preparasi sampel sitologi itu berbagai macam ya, tergantung sampelnya. Kayak UV jadi sentrifuge dulu, kalau dia sputum dia disaring dulu, kalau
cairan otak dan lain sebagainya itu ada perlakuannya masing-masing. Tapi kalau misalkan pap smear biasanya setelah diambil langsung digoreskan di preparat biasanya seperti itu. Kebanyakan sampel citologi itu biasanya pap smear atau enggak FNAB. Nah, untuk pewarnaannya sendiri yang paling sering itu pewarnaan Papaniculo dan Medullum gimsa atau gimsa biasanya umumnya gimsa atau Papaniculo. Warna lain apakah ada? Ada, cuma memang untuk pewarnaan rutin biasanya pakai Papaniculo dan gimsa. Ini perbedaan antara pewarnaan Papaniculo dan gimsa. Nah, Papaniculo itu step-stepnya ada banyak ya, dari angle yang tinggi dulu, baru ke angle yang rendah, atau proses dehidrasi namanya, mengeluarkan cairan dari preparatnya, lalu dibersihkan dengan air, lalu dimasukkan hematoksilin 3,5 menit, lalu masukkan air 3 dip. Nah, dip dalam pemeriksaan sito dan histo itu biasanya kayak gini. Misalkan pendipnya 5 dip, jadi 1, 2, 3, 4, 5 dip, berarti 5 kali celup seperti itu. Atau dia 3 dip, 1, 2, 3. Nah, ini tidak mutlak seperti ini, harus seperti ini. Biasanya setiap lab itu bisa memodifikasinya, gitu. Mungkin cara kerjanya dipersingkat dan lain sebagainya. Jadi kita tetap lihat SOP di lab masing-masing, gitu. Tapi intinya prosesnya sama, dia dihidrasi dulu, lalu nanti memasukkan cairan pewarnaan. Intinya nanti terakhirnya di mounting. Nah, kalau bisa dia gampang ya, masukin aja ke binsanya langsung, kasih ke air, kasih binsanya, baru dicuci lagi, lalu dikeringkan juga. Dan terus bedanya apa? Nah, setiap pewarnaan itu tergantung tujuannya. Nah, ini misalkan Papaniculo, dia ingin melihat excellent and very good sample chromatin, tingkat chromatinnya gitu. Nah, kalau keratin juga bagus, tapi di gimsa dia nggak bisa terdemonstrasi seperti itu. Nah, kayak gini tergantung nanti yang mau dilihat sel apa. Nah, untuk melihat selnya apa itu bukan tanggung jawab PLN. Nah, tapi kita bertanggung jawab dengan melakukan pewarnaan yang terbaik seperti itu. Misalkan kita miss sedikit saat fiksasi, misalnya fiksasinya hanya 3 menit, tapi kita kelewatan nih sampai 5 menit. Nanti pas pewarnaan dia tidak sempurna. Nah, berarti kan itu kesalahan dari kita. Nanti warnanya tidak sempurna dan lain sebagainya. Nah, untuk pembacaannya yang mana sel-selnya itu PPA-nya kita tidak membaca ya, bukan keahlian kita juga. Keahlian kita sebagai TLM sampai pewarnaan dan dimunting itu. Yang membacanya tetap dokter PA. Kita tahu yang ganas yang sebelah mana itu kita nggak tahu ya, bukan kompetensinya. Jadi kita tergantung permintaannya, minta dicat apa, kita yang melakukan permintaan labnya saja. Oh, minta diwarnai Papaniculo, ya warnai Papaniculo. Minta warna bisa ya, kita warnain bisa gitu. Tapi kita tetap biasanya ngecek dulu di mikroskop, oh warnaan kita ini bagus gitu. Bisa juga kita kalau sinyal buru-buru ngecatnya kotor di sininya, mungkin bisa kita ulang untuk pewarnaan gitu. Kalau pewarnaannya nggak bagus kan dokternya juga nggak bisa baca. Nah, yang kedua itu histologi. Histologi itu yang jaringannya.
Jadi dalam patologi anatomi dan sampel histologi itu melihat jaringan yang kemungkinan terinfeksi penyakit tumor atau kanker. Biasanya jaringannya sudah diangkat. Nah, di lab PA sendiri itu jaringannya bukan hanya yang kecil gini, tumor orang bisa yang segede ini, ovari bisa segede ini, bisa tangan dikirim bentuk tangan, kaki, kepala makanya udah meninggal. Amputasi. Bisa aja ginjalnya yang diperiksa, bisa paru-parunya atau organ-organ tubuh itu banyak lah ya. Apalagi kalau di pusat rumah sakit kanker di Indonesia itu di Darmais, samanya di Jakarta itu semua sampel dari ujung jari kaki sampai ujung jari tangan itu ada, kulit atau apa itu ada. Nah, tapi kalau kayak di AWS paling biasanya ya jaringan yang agak kecil-kecil aja, ya kayak ginjal atau tumor-tumor yang ada di organ-organ tubuh, kulit dan lain sebagainya. Paling yang agak gede tuh biasanya ovarium. Nanti setelah dipotong itu diambil batas-batasannya. Misalkan nih jaringannya sebesar ini nih, sebesar ini. Biasanya setelah dipotong diambil nih, dilihat di bagian sininya dan dilihat batas-batas sampingnya. Jadi misalkan di batas-batas ini tuh oh di sini bagus selnya, oh di sini bagus, oh ternyata di sini terlihat tanda-tanda metastasis. Nah, kemungkinan akan dilakukan operasi lagi dan pengangkatan jaringan yang di sekitar tumor tersebut. Nah, di sini juga ada tanda-tanda metastasis. Nah, biasanya akan dioperasi lagi. Proses pemeriksaan jaringan histologi ini tuh sangat panjang ya, lebih dari 24 jam. Nah, jaringannya setelah dipotong itu wajib difiksasi. Nah, jadi difiksasi dulu. Difiksasi. Tujuan dari fiksasi ini kan supaya jaringannya tetap utuh, sel-selnya tidak mengkerut dan lain sebagainya. Nah, biasanya fiksasi menggunakan formaldehid atau formalin 37%. Itu minimal 3 jam, tapi biasanya didiamkan 24 jam ya, supaya dia sampai ya awet gitu. Nah, dan harus terendam sempurna, jangan sampai jaringannya segini tapi formalinnya cuma gini ya, busuk kan jaringannya, jadi nggak boleh. Jadi harus terendam sempurna. Setelah dipotong-potong, biasanya belum dipotong, biasanya dari operasi langsung difiksasi utuh. Nah, setelah difiksasi baru dipotong biasanya. Setelah itu ya direndam lagi, lalu melalui proses namanya processing jaringan nih. Ini udah processing jaringannya. Proses jaringannya itu dari dehidrasi, clearing, inflamasi, dan FD. Nah, untuk rumah sakit besar seperti AWS itu dia sudah punya alat. Jadi dia ada chamber-chambernya berjalan-jalan. Itu 24 jam dia non-stop. Pertama dia proses dehidrasi. Proses dehidrasi ini dia menggunakan air dari jaringan. Namanya juga dehidrasi ya. Dehidrasi berarti pengurangan cairan. Jadi dia mengambil cairannya dengan cara dimasukkan dalam alkohol bertingkat. Jadi dari ini sampai rendah seperti itu. Jadi chambernya akan terus berjalan-jalan gitu. Waktunya itu dari hitungan menit sampai hitungan jam ada ya, pokoknya SOP-nya sendiri nanti akan dijelaskan sama juga tadi ya. Nah, jadi misalkan nih alkohol 90% misalkan itu selama 15 menit. Nanti dia akan pindah nanti ke alkohol selanjutnya selama 30 menit gitu. Dia akan otomatis. Tapi bagaimana kalau lab kita itu belum punya alatnya? Jadi mau nggak mau selama 24 jam kalian harus pakai timer dari sendiri. Manual.
Ada di ada di Balikpapan itu ada TLF, dia bekerja dengan dokter tapi dia belum punya alat. Jadi dia punya itu chamber-chambernya, dia tengah malam dia harus pindahin sendiri kayak gitu. Prosesnya panjang ini nggak cuma kelihatan kayak gini, ini tuh bertingkat. Setelah proses dehidrasi itu proses clearing. Jadi kita melakukan proses clearing. Nah, setelah di clearing baru diinfiltrasi. Jadi kita bersihkan ya. Dehidrasi, clearing, infiltrasi itu dia memasukkan parafin cair ke dalam jaringan lalu di embedding. Nah, embedding itu proses kayak pembukuannya. Jadi proses akhirnya nanti seperti ini gitu. Nah, nanti setelah dicetak seperti ini. Nah, setelah proses embedding terjadi itu ada trimming atau menggunakan alat namanya mikrotom. Mikrotom ada di lab parasit yang kalau kalian masuk ada di meja yang gede belakang kiri. Nah, alatnya emang agak susah dipakai juga, gede gitu, dan kita juga perlu perhatikan. Nah, jadi dari jaringan ini tuh dipotong setipis sekitar 5 mikron, 1 sampai 5 mikron, pokoknya setipis itulah. Setipis, lebih tipis dari dompet di tanggal 2. Tipis dari kartu. Nah, sudah tipis, lalu dia kayak dihanyutkan gitu ke water bath. Baru ditarik pakai slide. Nah, tarik gitu. Kalau ada yang belum sempurna ya kita coba lagi sampai berapa. Kalau yang udah pro paling nah, kalau kita mungkin sampai habis ini belum dapat yang bagus gitu. Ya. Jadi butuh keahlian khusus memang untuk ini minimal 1 bulan biasanya orang-orang itu pelatihannya. Nanti kalian tahu dulu, oh dasarnya seperti ini. Ini tadi ya, sensasinya menggunakan formaldehyde 35% atau formaldehyde 37%. Ini dehidrasi, clearing, infiltrasi, embedding dan sectioning. Nah, sectioning tadi itu ya 3 sampai 10 mikro. Jadi paling bagus itu dia 1 mikro. Tapi itu hanya orang-orang yang memang profesional. Tapi nanti kalau kalian disuruh coba ya coba aja. Kan namanya kita belajar. Coba aja. Nah, lalu untuk pewarnaan. Nah, pewarnaan di histologi itu yang rutin, biasanya HE atau PAS. Pakai motor ya. Pewarnaan yang sering dipakai dalam pemeriksaan histologi itu ada 2, yaitu hematoxylin eosin dan periodic acid sip atau PAS gitu. Nah, kegunaannya masing-masing ada gunanya ya gitu. Tergantung ingin melihat sel apa. Nah, seperti ini terlihat ini dari jaringan yang sama tapi pewarnaannya berbeda. Terlihat beda jauh ya di sini. Ini terlihat lebih khas, yang ini seperti ini. Tapi ya tergantung yang mau dilihat apanya. Lihat DNA selnya kah, mau lihat bentuk kromatiknya atau yang lain gitu. Tergantung. Jadi ini tahu aja. Oh, ada 2 pewarnaannya. HE dan pewarnaan PAS. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya sama dokternya.
Ini kita sekedar tahu aja dulu, oh ada pewarnaan namanya hematoksilin, ada pewarnaan khas. Ini videonya. Pencelupan pewarnaannya. Ya itu sedikit gambarannya aja dari prosesi jaringannya. Nanti kalian akan lihat sendiri ya. Ini perbedaannya antara isobiopsi dan fine needle aspiration. Jadi untuk dari segi biaya jelas pengangkatan jaringan itu membutuhkan waktu yang lebih lama dan lebih mahal juga, gitu kan, anestesi dan lain-lainnya. Tapi semuanya tergantung dari keperluan tersebut. Bisa sedikit tambahan lagi. Jadi selain histohistoteknologi itu ada namanya imunohistokimia. Jadi ini kan histo aja ya, cuma kan histo. Nah, terus ada tambahan imunohistokimia atau imunosito atau imunohistokimia. Nah, ini apa? Nah, dari prosesi jaringannya itu sama. Yang membedakan adalah pada tahap pewarnaannya. Nah, pada tahap pewarnaan itu ditambahkan antibodi khusus untuk mendeteksi suatu kanker keganasan. Jadi misalkan kita ingin mendeteksi antibodi apa, ada yang ditambahkan. Nah, jadi di proses pewarnaannya nanti ada ditambahkan antibodi biasanya. Jadi pewarnaannya tambahkan antibodi biasanya paling cuma 10 mikron atau 5 mikron, sedikit sekali gitu. Karena harganya sangat mahal. Botol yang kecil banget itu harganya nilai juta minimal ya. Nah, minimal. Belum lagi kalau jaringannya kurang bagus harus diulang. Itulah halnya pemeriksaan imunohistokimia. Jadi dia menambahkan antibodi. Kadang antibodi itu nggak cuma satu yang ditambahkan, bisa 2.
tergantung dari tekniknya dan tergantung juga dari apa yang ingin dicari. Oke, yang ditanyakan nanti kalian akan lihat sendiri ya. Nanti kan cuma pengenalan. Oh, Sito itu apa sih? Oh, ternyata mempelajari tentang sel jaringan. Ada yang ingin ditanyakan nggak mengenai praktikum mungkin? Pokoknya si pen A sama si pen B itu saling koordinasi ya, karena kuliahnya kan bareng. Dan kalian juga harus bersedia kuliah hari Sabtu kalau dokternya meminta. Tapi dokternya baik banget, dua-duanya dokter Eko maupun dokter Hadi, dua-duanya menghargai sama surat suruh. Di situ bisa kasih HP-nya sih. Kalau Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi oke, agak semangat. Pertama saya akan menyampaikan SPS dari mata kuliah teknologi. Nah, untuk pertama itu akan mengisi saya hari ini hanya satu kali. Lalu untuk pertemuan selanjutnya membahas psikologi itu oleh Dr. Eko. Nah, untuk kuliahnya itu gabungan karena dokternya kan nggak punya waktu banyak, jadi harus gabungan. Nah, beberapa tahun ke belakang itu biasanya online karena kemarin kan pandemi gitu. Nah, nggak tahu kalau tahun ini udah bisa offline atau enggak. Kalau zaman dulu saya main di AWS di ruang atau di Infoni itu ya agak sedikit-sedikitan sih. Makanya 80 ya angkatan masih cuma nggak tahu nanti si pen sama si PB nanti saling komunikasi untuk menunjukkannya maunya sebenarnya seperti apa. Kalau memang dulu nanti saya buatkan di SIP dan absennya juga di SIP. Biasanya kalau online katanya kita ini nanti Sabtu pagi jam 9 atau jam 10 nggak lama paling 9. Karena kesibukan dokter ya mau nggak mau kita mengalah ya bagian dari Sabtu harusnya dia libur mungkin harus bekerja. Cuma nggak terlalu banyak biasanya dokter Eko paling 2 kali 3 kali aja habis itu UTS baru dilanjut oleh dokter Hadi Iral Wiraman. Nah, dokter Hadi ini juga dokter spesialis PA juga di AWS. Nah, nanti ditanya dokter Hadi juga maunya online atau offline gitu. Kalau offline yang offline harus ke AWS. Nah, untuk praktikumnya itu akan dibimbing oleh ada dokter Eko juga biasanya satu kali, tapi kebanyakan oleh Ibu Fajar Tiara. Nah, sistemnya beberapa tahun kebelakangan itu jadi kalian 2 kelas nih, 2 kelas itu dalam 1 bulan itu ketemu akan praktikum, tapi bergantian. Jadi kayak hari Senin misalnya 7 orang dari kelas A, baru hari Selasanya 7 orang dari kelas B, baru hari Rabu 7 orang dari kelas A itu bergantian selama 1 bulan. Tapi praktikumnya cuma 1 kali, cuma sekalian di AWS gitu. Cuma nanti supaya prakteknya A sama B kalau sudah siap mau praktikum ya masuk dulu ya apa namanya masuk teori dulu sama PPN dulu. Nah baru hubungi dulu pelajarannya buat praktikum gitu. Kalian siapnya kapan dan tanya juga kesediaannya di AWS sana itu bisanya juga kapan. Jadi sesuaiin jadwal antara kita di sini dan pihak AWS-nya juga ya karena kita masih pakai laptop dekat gitu.
memang akan mengganggu, pasti mengganggu perkuliahan kita yang pas mau praktikum di sini 7 orangnya masih ada di LS itu terpaksa itu. Jadi bagaimana kalian mengaturnya aja ya. Bisa aja diatur praktiknya di siang, di sana pagi. Biasanya sampai siang aja sih, nggak sampai sore banget itu enggak. Gitu. Nah untuk si prakteknya juga kalau membeli bukunya ya untuk semua dosen atau tenaga pendidikan pastinya udah soalnya, cuma memang dengan video ini agak lebih ekstra sedikit gitu. Kita paham ya maksud saya. Nah absen apa itu dijawab, terus kalau menghubungi pastikan kok janjian tuh besok saya mau ke WS apakah itu bisa? Oh bisa jam 10 sebelum jam 10 aku udah bisa. Nah, jangan sampai kamu disuruh nggak ada di mana, nanti dia ngomel lagi ke saya, mana ini mahasiswanya nggak ada, mana ini mahasiswanya. Pengalaman tuh yang diomelin saya kayak gitu. Kenapa ini mahasiswanya nggak gini dulu, saya yang pusing kayak gitu. Padahal mungkin kalian telatnya sedikit aja bagaimana, cuma memang nggak lebih ekstra aja gitu. Jadi karena tidak kayak itu ada tuh kayak nafsen lah apa kayak gitu, yang namanya kesalahan kita ya wajar ya sebagai mahasiswa ya gitu. Cuma akan lebih baik kalau diantisipasi. Nah itu kan semuanya gitu. Seperti itu. Nah terus untuk ujiannya nanti UTS seperti biasa soalnya saya, tapi soalnya juga terekor luas nanti soal hari, terus ujian praktek itu DLS. Nah soalnya dari pelajar, biasanya soal itu cuma 10, cuma ya itu enggak yang teoritis banget, dia biasanya ambil dari kayak prakteknya gitu. Nah kalian bisa tanya ke kalian, jadi kayak agak mikir gitu katanya. Karena soal itu 10, biasanya kan ya sama 3 udah 70 ya gitu. Nah jadi coba tanya kalau kalian soal itu kayak gimana, atau nanti kan soalnya nggak terlalu beda gitu. Pasti ada lah yang gitu. Jadi tanya kalian juga kayak gimana ujiannya, karena kita sendiri di sini memang belum mumpuni untuk praktekan siswa-siswa ini, memang harus pakai AWS saat itu. Tapi semoga ya di depan kita juga bisa sendiri, tidak perlu paling juga jauh harus AWS. Dari sini ke AWS kan lumayan jauh juga ya. Nah, kalau saat zaman saya dulu saya masih di jadi cuma dia aja sampai kemarin ada jauh. Jadi ya dalam kedepannya kita bisa jadi pertama saya hanya introduction atau pendahuluan ya. Untuk RPS mungkin kalian nanti ada sebagian dosen yang sudah menggunakan format baru. Format yang baru ini memang ada mix English gitu ya, gitu kita menuju konteks dulu internasional ya. Makanya dari semester kemarin juga materi saya sudah saya mix dengan bahasa Inggris gitu. Kalau kita belum kelas internasional ya kita boleh internasional aja dulu kan. Daripada saya bahasa Jepang kan apa? Saya nggak ngerti, saya nggak ngerti. Ini juga gitu. Jadi intinya yang pertama saya cuma pendahuluan, jadi saya tuh agak menjelaskan aja intinya seperti itu apa pada hari ini. Lalu selanjutnya Dr. Eko sampai UTS tentang psikologi atau nah, baru sisanya soal UTS sama Dr. Hadi itu jaringan ya atau Oke, nanti ya saya